Jumpa lagi dengan Guru Denny. Kita akan membahas soal OSN, SMP, MTS sederajat, tingkat kabupaten kota bidang IPS tahun 2024. Ini soal asli dari website resmi, jadi bisa kita pelajari untuk persiapan teman-teman OSN tahun 2025. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang menjelaskan keterkaitan kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan munculnya kolonialisme barat di Indonesia adalah kolonialisme itu adalah penjajahan yang berhubungan dengan kekayaan sumber alam. Coba kita lihat. Kopi adalah tanaman rempah yang tumbuh subur di daerah Jawa Barat pada masa Triangle Stelsel. Jelas ya, kopi ini menarik orang-orang Barat untuk datang ke Indonesia, termasuk rempah. Jadi nomor 1, ya, kemungkinan A dan B saja. Oke. Nomor 2, pelayaran Honggi dilakukan oleh VOC untuk mencegah perdagangan penduduk setempat dengan pedagang asing di Maluku. Ini juga iya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Oke, ada pertanyaan? Tuliskan di kolom komentar. Langsung nomor 2. Pertanyaan benar terkait dengan dampak revolusi industri terhadap munculnya kolonialisme barat di Indonesia ditunjukkan oleh revolusi industri itu berarti perkembangan industri yang masif, yang pesat majunya ya. Terhadap munculnya kolonialisme yang mana ayo? A. Pemenuhan kebutuhan bahan baku tekstil dapat disediakan oleh Indonesia. Tidak jelas ya. Gak ada hubungannya sama kolonialisme nih. B. Pemenuhan tenaga kerja bagi pengembangan industri baja dari Indonesia. Pembangunan jalan kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan. Berkembangnya pendidikan teknologi tingkat perguruan tinggi di Pulau Jawa. Ini tidak ya, ini kan hubungannya sama kolonialisme. Jawaban yang tepat tentu C ya. Pembangunan jalan kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan. Jadi orang-orang Belanda zaman dulu kan mengambil bahan perkebunan kita. Nah, diangkutnya itu pakai kereta api. Kereta api ditemukan ketika revolusi industri. Jadi hubungannya dengan kolonialisme itu bukan perkembangan bagus untuk bangsa Indonesianya, tidak, tapi perkembangan bagus untuk kolonialismenya. Seperti itu ya. Jawabannya betul C. Oke, nomor 3. Sistem sewa tanah, land stelsel, dilakukan pada masa kekuasaan Inggris di Indonesia. Akan tetapi sistem tersebut dianggap mengalami kegagalan. Adapun penyebab utama kegagalan sistem tersebut dilihat dari aspek ekonomi adalah, coba dilihat dulu jawabannya mana yang tepat menurut teman-teman. Kalau sudah tepat dipilih saja, tidak apa-apa. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Belum tersosialisasinya penggunaan sistem uang dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, karena belum ada sistem uang, jadi nggak tahu bayarnya pakai apa. Seperti itu, jadi gagal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nomor 4. Peran Patimura dalam perjuangan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda bernampak pada kehidupan sosial politik di Indonesia pada saat itu. Keberhasilan peran tokoh tersebut dalam perjuangan melawan kolonial ditentukan oleh apa teman-teman? Dukungan rakyat menentukan kesuksesan perjuangan melawan kolonial. Sehebat-hebatnya pahlawan, sehebat-hebatnya seorang tokoh, kalau tidak ada dukungan dari rakyat akan percuma juga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Dukungan rakyat menentukan kesuksesan perjuangan melawan kolonial. Soal selanjutnya. Pelaksanaan sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Ada 2 pernyataan. Kebangkrutan VOC mendorong pemerintah kerajaan Belanda mencari solusi untuk mengisi kekosongan kas negara dengan menetapkan sistem tanam paksa. Betul ya? Jadi ini pernyataan betul. VOC itu bangkrut, kemudian diambil alih oleh kerajaan Belanda langsung, Hindia Belanda ini, tapi dilakukan sistem tanam paksa. Pernyataan A benar yang mana? A, B, C ini ya. Pernyataan B, sistem tanam paksa memiliki perbedaan karakter dengan sistem sewa tanah maupun triangle stelsel. Ya, betul.
memang berbeda. Sistem tanam paksa itu dia memaksa orang-orang untuk menanam tanaman yang laku di Belanda sana. Kalau sewa tanah kan orangnya itu nyewa. Prianger-Stelsel ini tanam paksa juga, hampir mirip cuma beda. Ini Prianger-Stelsel itu khusus kopi, jadi dipaksa menanam kopi. Dua-duanya betul, tapi tidak ada hubungan. Jawaban yang betul adalah B. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Nomor 6. Kalau ada infografis seperti ini, silakan dicermati secara baik-baik dan benar. Judulnya adalah realisasi pendapatan negara tembus 1,4 triliun, 1.400 triliun pada semester 1 tahun 2023. Pernyataannya tepat berdasarkan infografis di atas adalah, kita baca satu-satu. Pendapatan negara pada semester 1 tahun 2023 mencapai 1.407,9 triliun atau tumbuh positif sebesar 5,4%. Apakah ini benar? Yang sampai sininya betul ya teman-teman? Nih, realisasi pendapatan negara tersebut naik 5,4%, 5,4%. Kalau seperti ini tidak perlu membaca pilihan selanjutnya. Jawaban yang benar tentu saja A, karena sudah pasti ngapain dibaca yang lainnya. Tips dari Guru Denny seperti itu. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan wacana berikut. Konsep yang tepat berdasarkan wacana yang di atas adalah, kita baca teman-teman pelan-pelan. Industri elektronik Indonesia mengalami penurunan akhir-akhir ini karena berbagai alasan, termasuk kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, yang menyebabkan kenaikan harga yang membuat orang tidak lagi ingin membeli barang elektronik. Akibatnya, praktik ilegal yaitu mengirimkan barang elektronik palsu ke Indonesia dengan harga yang lebih rendah daripada barang elektronik asli. Sony harus mengambil sejumlah langkah manajerial dalam situasi ini untuk menyelesaikan masalah strategi distribusi produk mereknya. Sony dapat mengubah jalur distribusinya dengan bernegosiasi tentang jalur dan sasaran jalur. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada penjualan di Jabodetabek dan mengubah biaya operasional yang terkait dengan jalur distribusi. Jadi, Sony ini perusahaan ya teman-teman. Dia dalam mendistribusikan produknya itu tidak lagi ke seluruh Indonesia, tapi fokus Jabodetabek dulu biar tidak merugi. Nah, konsep yang tepat berdasarkan wacana di atas adalah, ya betul, yaitu prinsip distribusi. Prinsip distribusi itu bagaimana strategi dalam berdistribusi, dalam menyampaikan produk ke konsumennya. Kalau motif distribusi itu apa, motif di balik distribusinya itu apa gitu. Kenapa dia harus mendistribusikan ke sana, itu motif distribusi. Seperti itu ya. Peran distribusi, jadi kalau peran distribusi itu apa perannya distribusi bagi perusahaan. Kalau kegiatan distribusi ya ini kegiatannya juga memang menyampaikan produk ke konsumen, itu kegiatannya. Tapi yang paling tepat dari wacana di atas adalah prinsip distribusi. Oke, agak ribet memang, tapi insya Allah teman-teman bisa. Oke, lanjut nomor 8. Wow, ini panjang juga. Kita baca pelan-pelan. Industri kreatif desa memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Industri kreatif desa dapat menjadi aset lokal bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, industri kreatif desa juga menjadi daya tarik wisata yang akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di daerah tersebut. Oleh karena itu, pengembangan industri kreatif desa perlu dilakukan dengan baik dan berkelanjutan agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Potensi pasar produk industri kreatif desa sangat besar dan luas. Selain pasar lokal dan nasional, produk-produk kreatif dari desa juga mendapatkan perhatian dari pasar global. Industri kreatif desa telah menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, Indonesia telah terkenal dengan produk kreatif seperti batik, kerajinan rotan, dan anyaman bambu yang diminati oleh konsumen internasional. Berdasarkan wacana di atas, tujuan kegiatan ekonomi yang tepat terkait dengan aspek sosial dan lingkungan. Sosial dan lingkungan. Jawabannya
C. Meningkatkan perekonomian negara. Karena industri kreatifnya sangat diminati oleh konsumen internasional. Sehingga meningkatkan perekonomian negara. Ini mudah ya, ini mudah, tapi soalnya yang panjang. Teman-teman hanya perlu fokus membaca soalnya. Jangan terburu-buru kalau mengerjakan OSN, dibaca berulang-ulang. Oke, next. Nomor 9. Berdasarkan data BPS, inflasi pada Desember 2023 tercatat rendah 0,41%. Berdasarkan analisis tersebut, jenis inflasi yang tepat adalah, ini juga mudah, teman-teman hanya perlu menghafalkan, ini jawabannya inflasi ringan. Inflasi ringan itu di bawah 10% per tahun. Ini cuma 2,61% ya. Jadi rendah, sedangkan sedang itu 10-30%, kalau tinggi 30-100%. Kalau inflasi berat atau tinggi itu bisa mengganggu perekonomian suatu negara ya. Kalau hiperinflasi justru bangkrut negara itu, nggak bisa ya. Jadi inflasi kita masih inflasi ringan menurut BPS. Pertanyaan selanjutnya, menjelang bulan suci Ramadan, harga buah-buahan biasanya meningkat. Salah satu alasan kenaikan harga adalah tingginya kebutuhan akan buah-buahan untuk berbuka puasa. Kenaikan harga buah-buahan saat ini mengalami kenaikan dari 14.000 menjadi 18.000. Walaupun demikian, pasokan buah-buahan mengalami kenaikan dari 250 kg menjadi 300 kg dalam seminggu. Berdasarkan narasi tersebut, elastisitas penawaran yang tepat adalah ini, teman-teman harus belajar elastisitas penawaran. Khusus nomor 10 ini teman-teman coba cari, pelajari sendiri, tulis jawaban yang tepat di kolom komentar. Bagi yang tepat akan Guru Denny like, dan bagi yang beruntung akan mendapatkan sesuatu dari Guru Denny, insya Allah. Oke, itu saja soal kali ini OSN 2024. Soalnya semoga teman-teman rajin belajar sehingga teman-teman bisa lolos dan menjadi juara OSN tahun 2025. Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.